Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Alisha Ananta dengan NIM 2310932038 dari kelompok 26. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul 1 hingga modul 7 pada praktikum perancangan teknik industri. Di mana modul 1 itu sendiri eh, adalah modul yang membahas mengenai perencanaan proses, di mana terdapat beberapa output yang kita peroleh dari modul 1 perencanaan proses ini. Yang pertama itu ada struktur produk, di mana struktur produk atau bill of material dapat diartikan sebagai cara komponen-komponen tergabung dalam suatu produk akhir selama proses manufacturing. Di mana struktur produk ini kita susun berdasarkan level-level tertentu dari level 0 hingga level ke N hingga level terkecilnya. Lalu untuk struktur produk itu dapat disajikan dalam dua cara, yaitu explosion dan implosion. Kemudian yang selanjutnya adalah assembly chart, di mana assembly chart merupakan gambar ada dalam bentuk diagram yang menunjukkan bagian-bagian penyusun dari suatu produk. Nah, bedanya struktur produk dan assembly chart ini terdapat pada visualisasinya, di mana assembly chart ini disusun dari kiri ke kanan. Selanjutnya adalah part list, di mana part list ini juga dikenal sebagai daftar komponen yang memiliki daftar terstruktur dengan mencantumkan setiap komponen, bagian atau elemen yang digunakan dalam suatu produk, mesin, atau sistem teknis tertentu. Di mana part list yang kita gunakan itu memiliki beberapa informasi di dalamnya, yaitu nama komponen, jumlah, jenis komponen, dan jenis material. Untuk jenis komponen itu sendiri terdapat dua jenis komponen, yaitu bought out yang kita beli dari supplier dan manufaktur yang kita buat sendiri. Kemudian terdapat output routing sheet, di mana routing sheet ini merupakan langkah-langkah yang dicakup dalam memproduksi komponen dengan rincian urutan operasi setiap komponen, nama atau jenis peralatan yang digunakan, departemen kerja, process time, setup time, persentase scrap, dan deskripsi kegiatan. Selanjutnya adalah Operation Process Chart, di mana Operation Process Chart atau OPC itu merupakan suatu diagram yang menggambarkan langkah-langkah proses yang akan dialami bahan baku dari dia awal proses hingga menjadi produk utuh. Di mana pada Operation Process Chart ini diagramnya dapat disajikan pada gambar ini. Terdapat beberapa simbol yang digunakan dalam OPC ini, yaitu lingkaran yang menandakan operasi, kemudian ada segi empat yang menandakan inspeksi, lalu terdapat segitiga terbalik yang menandakan storage atau penyimpanan, lalu terdapat flow atau aliran dari operasi ke operasi itu, dan terdapat panah juga. Terus juga sebagai tambahan terdapat huruf D yang menandakan terdapat delay pada proses yang dilakukan. Selanjutnya adalah modul 2 tentang perancangan stasiun kerja. Perancangan stasiun kerja ini memiliki beberapa output. Yang pertama itu stasiun kerja awal, di mana stasiun kerja awal merupakan stasiun kerja merupakan tempat tertentu di mana seorang operator atau sekelompok operator melakukan pekerjaan untuk membuat produk, bagian dari produk, ataupun memberikan layanan. Kemudian terdapat elemen gerakan, di mana elemen gerakan merupakan gerakan dasar yang dilakukan oleh seorang pekerja ketika melaksanakan suatu aktivitas kerja dalam lingkup studi waktu dan gerak. Di mana untuk elemen gerakan ini memiliki yang kita gunakan adalah elemen gerakan terbalik. Kemudian untuk peta tangan kanan dan tangan kiri di sini dapat disajikan pada gambar, di mana peta ini menggambarkan semua gerakan-gerakan saat bekerja dan waktu menganggur yang dilakukan oleh tangan kiri dan tangan kanan. Kemudian terdapat stasiun kerja usulan, di mana stasiun kerja usulan itu dibuat didasari oleh data antropometri dan pembuatan alat bantu. Kemudian terdapat data antropometri, di mana antropometri itu merupakan ilmu yang pelajari pengukuran dimensi tubuh manusia. Pada data antropometri terdapat persentil-persentil. Persentil tersebut terdapat persentil 5, 50, dan juga 95 yang bertujuan untuk menentukan tentang ukuran produk agar sesuai dengan ukuran tubuh penggunanya untuk allowance atau kelonggaran tambahan pada hasil pengukuran. Nah, di performansi itu sendiri dapat melihat atau membandingkan waktu siklus pada SK lama dan juga SK baru, di mana pada di sini kita lihat bahwa waktu siklusnya itu cukup signifikan berkurang antara SK lama dan juga SK baru. Kemudian untuk stasiun kerja baru, perancangan atau pembuatan stasiun kerja dengan menggunakan dimensi yang telah disesuaikan dengan data antropometri. Kemudian terdapat juga perbaikan peta tangan kanan dan tangan kiri, di mana perbaikan peta tangan dan
kanan dan kiri ini bertujuan agar gerakan kedua tangan lebih seimbang. Tujuan perbaikan ini adalah agar proses perakitan lebih efisien, mengurangi gerakan tidak efektif, dan mencegah kelelahan. Nah, di mana pada peta tangan kanan dan tangan kiri ini kita tidak menemui lagi adanya gerakan-gerakan tidak efektif seperti memilih. Selanjutnya adalah modul 3 mengenai pembakuan sistem kerja, di mana terdapat output yaitu precedence diagram, kurva belajar, uji kecukupan data dan keseragaman data, pembakuan waktu, waktu siklus, dan juga waktu normal serta waktu baku. Nah, yang pertama itu adalah precedence diagram, di mana precedence diagram itu sendiri adalah diagram yang menggambarkan urutan dan keterkaitan antar elemen kerja dalam proses perakitan untuk membantu penjadwalan dan perencanaan produksi, di mana metode yang terdapat pada penyusunan precedence diagram ini adalah dua, yaitu activity on a row dan juga activity on node. Kemudian yang kedua, terdapat kurva belajar. Kurva belajar tersebut menunjukkan bahwa semakin sering suatu tugas dilakukan, semakin tinggi keterampilan dan kecepatan kerjanya, sehingga produktivitas meningkat dan biaya menurun. Di mana keterangannya ini adalah cukup pada saat n aksennya itu lebih besar dari n. Kemudian terdapat uji keseragaman data, di mana uji keseragaman data ini dilakukan untuk memastikan data pengamatan konsisten dan tidak menyimpang dengan menggunakan batas kontrol atas dan juga batas kontrol bawah. Di mana langkah-langkahnya itu dimulai dari menghitung rata-rata, lalu kita menghitung standar deviasi, serta penentuan batas kontrol atas dan bawahnya. Kemudian kita juga akan melakukan pembakuan waktu pada modul ini, di mana pembakuan waktu itu akan menentukan waktu standar kerja dalam kondisi normal untuk meningkatkan efisiensi, yang dilakukan dengan mengubah waktu siklus menjadi waktu normal, lalu waktu normal tersebut. Lalu waktu normal tersebut akan ditambahkan dengan kelonggaran agar menjadi waktu baku. Yang pertama itu adalah waktu siklus, di mana waktu siklus merupakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu produk pada stasiun kerja tertentu untuk mengetahui rata-rata lama pekerjaan. Lakukan perhitungan waktu normal, di mana waktu normal itu merupakan waktu kerja yang disesuaikan dengan performance rating pekerja dari waktu siklus dan faktor penyesuaian. Untuk waktu normal itu, kita memiliki tiga metode untuk perhitungannya, yaitu Skumart, Westinghouse, dan juga objektif. Kemudian yang terakhir itu adalah waktu baku, di mana waktu baku itu diperoleh dari waktu normal yang disesuaikan dengan performance rating dan kelonggaran. Selanjutnya adalah modul 4 mengenai estimasi biaya produksi, di mana pada estimasi biaya produksi ini kita langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan komponen biaya, di mana komponen biaya ini merupakan unsur pengeluaran yang secara langsung maupun tidak langsung diperlukan dalam proses produksi suatu barang atau jasa. Langkah-langkah yang diperlukan atau yang dilakukan dalam penentuan komponen biaya ini, yang pertama adalah identifikasi biaya, di mana biaya itu dapat diidentifikasi berdasarkan unsur produk, berdasarkan volume, dan juga berdasarkan pendapatan. Kemudian yang kedua, perhitungan dan pengolahan pemberian upah, di mana pemberian upah pada pekerja itu dapat dapat dihitung dengan menggunakan 4 metode. Yang pertama itu metode ranking, lalu perbandingan faktor, klasifikasi, serta metode sistem angka. Selanjutnya, perhitungan imbalan dan tunjangan. Kemudian terdapat klasifikasi biaya, di mana klasifikasi biaya ini merupakan cara pengelompokan semua biaya yang terjadi selama proses produksi berdasarkan karakteristik tertentu, seperti jenisnya, fungsinya, cara berubahnya terhadap volume produksi, dan hubungannya dengan produk. Untuk klasifikasi biaya ini dapat kita klasifikasikan menjadi 9 biaya. Yang pertama itu adalah biaya bahan baku langsung, kemudian biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung, lalu biaya aset, kemudian ada biaya administrasi, lalu ada biaya umum, biaya reparasi, dan juga biaya overhead pabrik. Kemudian terdapat penyusutan, di mana di mana penyusutan itu sendiri merupakan proses penurunan nilai dari aset tetap yang terjadi seiring dengan digunakannya aset tersebut sehari-hari. Terdapat beberapa metode penyusutan atau depresiasi seperti metode straight line dan juga double declining method. Tapi yang kita gunakan itu adalah straight line karena penyusutannya itu konstan setiap tahunnya. Untuk rumusnya dapat disajikan seperti berikut. Kemudian terdapat biaya penjualan,
di mana biaya penjualan itu merupakan sejumlah biaya yang dikorbankan lalu digunakan untuk kegiatan menjual dan memasarkan suatu produk. Untuk rumusnya sebagai berikut. Kemudian terdapat fixed cost dan juga variable cost, di mana fixed cost merupakan biaya yang tidak dipengaruhi oleh waktu dan tidak bergantung dengan jumlah produk yang diproduksi. Sementara variable cost itu merupakan biaya yang jumlahnya itu berubah-ubah tergantung jumlah produksi. Contoh variable cost-nya itu adalah biaya bahan baku langsung. Kemudian eh, harga pokok produksi, harga pokok penjualan, dan juga harga jual. HPP atau harga pokok produksi merupakan pengorbanan dari sumber ekonomi seseorang yang digunakan untuk dapat memperoleh suatu produk. Kemudian untuk HPP itu sendiri adalah biaya yang dikeluarkan serta melekat pada suatu produk atau barang jadi dari awal proses produksi hingga dikirim dari pemasok ke pelanggan. Kemudian terdapat harga jual, di mana harga jual itu merupakan sejumlah nilai uang yang dibayarkan oleh konsumen ke perusahaan untuk memperoleh suatu produk ataupun jasa. Untuk titik impas atau break even point merupakan titik di mana volume penjualan itu tidak memperoleh nilai total pendapatan dan juga nilai total biaya yang sama. Dan yang terakhir adalah laba rugi, di mana laporan laba rugi atau income statement merupakan dokumen yang menyajikan informasi yang bersifat keuangan dari suatu perusahaan yang digunakan untuk memantau kondisi keuangan perusahaan. Selanjutnya adalah modul 5 mengenai peramalan produksi, di mana terdapat beberapa output atau langkah yang dilakukan dalam peramalan produksi tersebut. Yang pertama adalah agregasi permintaan, di mana agregasi permintaan merupakan cara menggabungkan data permintaan dari berbagai sumber, produk, ataupun waktu tertentu menjadi satu keseluruhan. Juga sajikan pola permintaannya itu seperti apa, di mana pola permintaan itu adalah cara permintaan produk berubah dari waktu ke waktu. Kemudian setelah dilakukan eh, peninjauan pada grafik pola permintaan, dapat kita tentukan metode peramalan permintaan apa yang cocok. Untuk peramalan permintaan sendiri merupakan kegiatan untuk memperkirakan kebutuhan di masa depan, di mana metode peramalan permintaan yang kita gunakan seperti metode regresi linear, kuadratis, eksponensial, dan tren eksponensial, dan juga tren siklis. Untuk contoh, untuk rumus yang digunakan untuk masing-masing metode dapat disajikan sebagai berikut. Kemudian untuk masing-masing metode tersebut kita akan menentukan nilai kesalahan atau error pada masing-masing metode. Di mana nilai kesalahan atau error digunakan untuk mengetahui seberapa tepat hasil peramalan dibandingkan dengan data yang sebenarnya. Untuk parameter error yang kita gunakan itu terdapat 5 parameter yaitu MFE, MAPE, MSE, SEE, dan juga MAD. Dilakukan validasi terlebih dahulu di mana metode terpilih itu nantinya akan memiliki parameter error yang paling banyak minimum nilai errornya. Lalu dilakukan validasi metode terpilih. Kemudian untuk validasi metode terpilih ini juga kita sajikan eh, grafiknya di mana terdapat UCL LCL dan untuk melihat apakah ada data yang melebihi atau melewati garis UCL dan LCL. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah dilakukannya disagregasi, di mana perhitungan disagregasi tersebut dapat disajikan sebagai berikut. Modul 6 mengenai perencanaan produksi, di mana terdapat beberapa output atau beberapa langkah-langkah yang kita gunakan pada perencanaan produksi ini. Yang pertama itu kita menentukan biaya produksi manufaktur eh, dan juga terdapat data given di dalamnya. Di mana untuk biaya produksi manufaktur itu merupakan biaya produksi yang kita gunakan pada saat merancang suatu produk atau membuat suatu produk. Lalu untuk data given-nya adalah perhitungan untuk masing-masing cost. Kemudian dilakukan perencanaan agregat, di mana perencanaan agregat merupakan proses menentukan jumlah dan waktu produksi dalam jangka menengah. Untuk metode perencanaan agregat yang kita gunakan ada 3 metode, yaitu level strategi, change strategi, dan juga mix strategi. Kemudian, setelah dilakukan perencanaan agregat, kita akan menentukan metode perencanaan agregat yang terpilih, yaitu metode yang menghasilkan biaya paling rendah dari seluruh komponen biaya. Kemudian terdapat MPS, yaitu jadwal induk produksi, di mana jadwal induk produksi ini merupakan bagian dari perencanaan yang berfungsi untuk menentukan item apa yang akan dibuat dan kapan waktu produksinya. Untuk perhitungan MPS itu dapat dihitung dalam jam ataupun unit yang dilakukan perhitungan RCCP atau kebutuhan kapasitas produk.
RCCP atau Rough Cut Capacity Planning merupakan metode perencanaan kapasitas yang digunakan untuk melihat apakah suatu stasiun kerja membutuhkan lembur atau subkontrak agar permintaan produknya itu terpenuhi. Untuk RCCP itu sendiri kita memiliki atau melakukan perhitungannya dengan menggunakan dua metode ini, yaitu CPOF dan juga bola. Kemudian dilakukan perhitungan MRP atau Material Requirement Planning, di mana Material Requirement Planning ini kita lakukan dengan beberapa tahapan, yaitu netting, loading, offsetting, dan juga exploding. Untuk netting sendiri itu merupakan cara menghitung kebutuhan bersih suatu barang dalam MRP dengan cara mengurangi kebutuhan bersih dari kebutuhan total lalu dikurangi dengan stok yang sudah ada, pesanan yang sudah dijadwalkan, dan juga pesanan yang sedang dalam proses. Kemudian dilakukan loading dengan cara menentukan jumlah pesanan atau lot size untuk setiap barang dalam perencanaan MRP. Di mana loading sendiri itu kita menggunakan 10 metode, yaitu AWW, EPP, PPB, LUC, LTC, kemudian ada EOQ, FOQ, POQ, Silver Mill, dan juga FPR. Kemudian yang ketiga dilakukan offsetting, di mana offsetting ini bertujuan untuk menentukan kapan pesanan harus dikeluarkan atau menentukan porelnya plan order release-nya berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk pemesanan atau lead time. Kemudian terdapat exploding, namun pada praktikum ini kita tidak menggunakan exploding karena komponen-komponennya itu telah berada pada tingkat paling bawah atau telah tersusun dalam komponen terkecil. Dilakukan perhitungan CRP, yaitu mencari kapasitas produksinya. Kemudian yang terakhir adalah dilakukan scheduling, di mana scheduling ini memuat informasi tentang penggunaan sumber daya seperti biaya, tenaga kerja, peralatan, material, dan juga perkiraan durasi pengerjaan. Selanjutnya adalah modul 7 mengenai perancangan lintasan perakitan, di mana pada perancangan lintasan perakitan ini terdapat kriteria, batasan, dan juga target lintasan perakitan. Untuk kriteria lintasan perakitan itu terdapat tiga kriteria, yaitu land efficiency, balance delay, dan juga smoothness index. Di mana perancangan dinilai baik ketika LE-nya itu mendekati 100%, dan juga balance delay dan SI-nya itu mendekati 0. Lintasan perakitan merupakan kondisi yang harus dipenuhi dalam perancangan. Kemudian terdapat target lintasan perakitan, di mana targetnya itu adalah memaksimalkan land efficiency serta meminimalkan balance delay dan smoothness index. Selanjutnya adalah penentuan stasiun kerja, di mana stasiun kerja itu adalah lintasan perakitan untuk melakukan aktivitas produksi yang penentuannya diawali dengan menghitung jumlah stasiun kerja minimum atau KAMIN. Kemudian dilakukan penyeimbangan lintasan perakitan. Penyelesaiannya dapat dilakukan dengan menggunakan 5 metode, yaitu LCR, Killbridge, RPW, Mudiang, dan juga optimasi. Untuk metode yang pertama itu adalah metode Killbridge-Wester atau Region Approach, di mana metode ini membagi elemen kerja pada precedence diagram ke dalam beberapa wilayah. Kemudian yang kedua itu adalah metode Largest Candidate Rule atau LCR, di mana metode ini akan mengalokasikan elemen kerja berdasarkan waktu pengerjaan terbesar ke terkecil tanpa melanggar precedence dan tujuannya untuk meminimalkan idle time dan ketidakseimbangan lintasan. Kemudian terdapat metode Mudiang, di mana metode Mudiang ini adalah metode yang memberikan prioritas elemen kerja berdasarkan total waktu elemen dan seluruh penerusnya. Kemudian metode selanjutnya adalah metode RPW, yaitu metode yang memberikan bobot pada setiap elemen berdasarkan waktu elemen dan seluruh penerusnya. Kemudian terdapat metode optimasi, yaitu pendekatan penyeimbangan lintasan yang mencari solusi terbaik berdasarkan fungsi tujuan dan juga batasan dengan tujuan meminimalkan perbedaan waktu antar stasiun. Kemudian ditentukan juga kapasitas produksi, di mana kapasitas produksi merupakan kemampuan maksimum sistem produksi dan menghasilkan output pada periode tertentu dengan sumber daya yang tersedia. Lalu yang terakhir adalah implementasi perancangan assembly line balancing, di mana berdasarkan seluruh alternatif yang terdapat, metode optimasi adalah metode yang terpilih untuk perancangan lintasan perakitan ini. Mungkin sekian pembahasan mengenai modul 1 hingga modul 7 saya pada kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.